أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. أولئك هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Mereka menanyakan kepadamu, Muhammad, tentang pembagian harta rampasan perang. Katakanlah, harta rampasan perang itu milik Allah dan Rasul menurut ketentuan Allah dan Rasul-Nya. Maka bertakwalah kepada Allah dan perbaikilah hubungan di antara sesamamu, dan taatlah kepada Allah dan Rasul-Nya jika kamu orang-orang yang beriman. Sesungguhnya orang-orang yang beriman adalah mereka yang apabila disebut nama Allah gemetar hatinya
Dan apabila dibacakan ayat-ayatnya kepada mereka, bertambah kuat imannya, dan hanya kepada Allah mereka bertawakal, yaitu orang-orang yang melaksanakan salat dan yang menginfakkan sebagian dari rizki yang kami berikan kepada mereka. Mereka itulah orang-orang yang benar-benar beriman. Mereka akan memperoleh derajat tinggi di sisi Tuhannya dan ampunan serta rizki nikmat yang mulia. Surat Al-Anfal ayat 1 sampai ayat 4. Marilah Al-Quran ini kita baca, kita fahami, dan marilah kita berupaya memohon pertolongan kepada Allah agar bisa mengamalkannya dan mendakwahkannya untuk bekal diri kita, keluarga besar kita, dan kaum muslimin, muslimat, mukminin, mukminat, agar senantiasa berada di jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sebagaimana yang Allah firmankan di surat Ali Imran 102 sampai 104. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kita semuanya panjang umur bil barokah wa bitaatillah, sihah wal afiyah wa husnul khotimah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala mengampunkan seluruh kesalahan-kesalahan kita dengan cara kita bertaubatan nasuha. Surat At-Tahrim ayat 6 sampai ayat 8. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala mengumpulkan kita dengan keluarga besar kita bersama-sama Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam hingga ilal jannah. Allahumma amin ya rabbal alamin. Sebagaimana terdapat di surat Ghafir ayat 8 dan 9 dan surat Al-Fajr ayat 27 sampai ayat 30. Amin amin ya rabbal alamin. Kita lanjutkan kepada surat Al-Anfal tadi, ayat yang pertama. Ayat ini membicarakan persoalan harta rampasan perang yang diperoleh kaum muslimin setelah usainya perang Badar Kubro. Perang ini berakhir dengan kemenangan kaum muslimin. Mereka memperoleh harta rampasan perang yang banyak. Al-Anfal atau Al-Ghanimah ialah segala macam harta yang diperoleh kaum muslimin dari musuh dalam medan pertempuran. Harta rampasan perang ini dinamakan Al-Anfal, bentuk jamak dari kata nafal, karena harta-harta ini menjadi harta kekayaan kaum muslimin. Setelah kaum muslimin memperoleh harta rampasan perang itu, terjadilah perselisihan pendapat di antara mereka yang ikut berperang. Perselisihan itu mengenai cara-cara pembagiannya dan pihak-pihak manakah yang berhak mendapatkan. Pihak pemuda
ataukah pihak orang-orang tua, pihak-pihak orang Muhajirin, atau pihak Ansor, ataukah pula masing-masing pihak sama-sama mendapatkan bagian? Persoalan ini dibawa kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam agar mendapat keputusan yang adil. Sebagai jawaban atas pertanyaan kaum muslimin itu, Allah memerintahkan kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk menetapkan hukumnya, bahwa harta rampasan perang itu adalah hak Allah dan Rasul-Nya. Oleh sebab itu, yang menentukan pembagian harta rampasan itu bukan kelompok pemuda atau kelompok orang tua, bukan orang Muhajirin atau orang Ansor, bukan pula tim penyerang, tim pelindung, atau tim pengumpul harta rampasan perang, tetapi Allah lah yang menentukan dengan wahyu diturunkan kepada Rasul-Nya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membagi harta rampasan perang itu secara merata di antara kaum muslimin. Dalam ketentuan ini terkandung pelajaran yang tinggi bagi kaum muslimin agar mereka tidak beranggapan bahwa harta rampasan perang yang mereka peroleh itu merupakan imbalan jasa peperangan, tetapi semata-mata mereka peroleh karena karunia Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau mereka beranggapan bahwa harta rampasan perang itu mereka peroleh sebagai imbalan jasa, maka perjuangan mereka tidak murni karena Allah Subhanahu wa ta'ala dan mengikuti perintah Rasul-Nya. Ayat ini memberi dorongan pula kepada kaum muslimin agar mereka dalam menghadapi tanggung jawab yang berat hendaknya mereka hadapi secara bersama-sama, dan apabila mendapat kenikmatan agar dirasakan bersama-sama pula. Mengenai pembagian harta rampasan perang secara rinci akan diuraikan penafsirannya pada ayat 41 surat ini. Allah memerintahkan pula kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agar kaum muslimin bertakwa, menjauhi perselisihan dan persengketaan yang menimbulkan kesusahan dan menjerumuskan mereka kepada kemurkaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Takwa diperlukan dalam setiap keadaan, terlebih dalam perang dan pembagian harta rampasan perang. Akibat perselisihan dapat dirasakan, yaitu terganggunya persatuan dan timbulnya perpecahan yang mengakibatkan kekalahan. Sesudah itu, Allah memerintahkan agar kaum muslimin memperbaiki hubungan sesama muslim, yaitu menjalin cinta kasih dan sayang dan memperkokoh kesatuan pendapat. Hal inilah yang dapat mengikat mereka dalam kesatuan gerak dalam mencapai cita-cita bersama, yaitu mempertinggi kalimat Allah. Persatuan dan kesatuan ini menjadi dasar kekuatan umat dalam segala bidang. Itulah sebabnya memperbaiki hubungan di antara sesama muslim diwajibkan agar kaum muslimin menyadari akan pentingnya menghindari bahaya yang mengancam mereka, bahaya keretakan yang menggoyahkan kesatuan umat. Hal ini jelas tergambar pada saat terjadinya perselisihan yang terjadi di antara kelompok-kelompok
karena yang satu merasa lebih berjasa dan yang kelompok lain demikian pula. Hal ini terjadi karena mereka melupakan tugas mereka yang penting, yaitu bahwa tugas mempertahankan kebenaran itu adalah tugas bersama-sama. Pada akhir ayat, Allah menegaskan agar kaum muslimin menaati Allah dan Rasul-Nya. Dalam hal ini, menaati ketentuan perang yang disampaikan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan perantaraan wahyu. Ketentuan Allah wajib ditaati. Dia adalah Tuhan seru sekalian alam dan yang maha kuasa. Sedang taat kepada Rasul dalam urusan agama berarti taat kepada Allah, karena dialah yang menyampaikan agama itu dan memberikan penjelasan yang tertuang dalam perkataan, perbuatan, serta keputusannya. Perintah ini ditegaskan pada saat kaum muslimin dalam keadaan bersengketa mengenai pembagian harta rampasan perang, untuk mengingatkan bahwa mereka dalam saat-saat bagaimanapun juga kaum muslimin harus tetap menaati Allah dan Rasul-Nya agar mereka tidak menimbulkan perpecahan karena ambisi golongan dan kemauan hawa nafsu yang biasanya menjerumuskan mereka kepada kehancuran. Di dalam ayat ini terdapat beberapa unsur penting yang dapat memelihara kesatuan umat, yaitu takwa, memperbaiki hubungan sesama muslim, dan menaati Allah dan Rasul-Nya di dalam setiap keadaan. Ayat yang kedua, Allah menjelaskan bahwa orang-orang mukmin ialah mereka yang menghiasi dirinya dengan sifat-sifat seperti tersebut dalam ayat ini. 3 sifat disebutkan dalam ayat ini, sedang 2 sifat lagi disebutkan dalam ayat berikutnya. Nomor 1, apabila disebutkan nama Allah, bergetarlah hatinya karena ingat keagungan dan kekuasaannya. Pada saat itu timbul dalam jiwanya perasaan penuh haru mengingat besarnya nikmat dan karunia-Nya. Mereka merasa takut apabila mereka tidak memenuhi tugas kewajiban sebagai hamba Allah dan merasa berdosa apabila melanggar larangan-larangannya. Bergetarnya hati sebagai perumpamaan dari perasaan takut adalah sikap mental yang bersifat abstrak yang hanya dapat dirasakan oleh yang bersangkutan dan hanya Allah sendiri yang mengetahuinya. Sedang orang lain dapat mengetahui dengan memperhatikan tanda-tanda lahiriah dari orang yang merasakannya, yang terlukis dalam perkataan atau gerak-gerik perbuatannya. Sikap mental itu ada kalanya tampak dalam perkataan sebagaimana tergambar di dalam firman Allah Subhanahu wa taala, walladzina yu'tuna ma atau wa qulubuhum wajilatun annahum ila rabbihim raji'un. Dan mereka yang memberikan apa yang mereka berikan atau sedekah dengan hati penuh rasa takut, karena mereka tahu bahwa sesungguhnya mereka akan kembali kepada Tuhannya. Surat Al-Mu'minun ayat 60. Dan ada kalanya tampak pada gerak-gerik dalam perbuatan. Allah berfirman, iddakhalu alaihi faqalu salama qala inna minkum wajilun. Ketika mereka masuk
ke tempatnya. Lalu mereka mengucapkan salam. Dia Ibrahim alaihissalam berkata, kami benar-benar merasa takut kepadanya. Surat Al-Hijr ayat 52. Nomor 2. Apabila dibacakan ayat-ayat Allah, maka akan bertambah iman mereka, karena ayat-ayat itu mengandung dalil-dalil yang kuat yang mempengaruhi jiwanya sedemikian rupa sehingga mereka bertambah yakin dan mantap serta dapat memahami kandungan isinya, sedang anggota badannya tergerak untuk melaksanakannya. Dalam ayat ini terdapat petunjuk bahwa iman seseorang dapat bertambah dan dapat berkurang sesuai dengan ilmu dan amalnya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, iman itu lebih dari 70 cabang. Yang tertinggi adalah pengakuan bahwa tiada Tuhan selain Allah, dan yang terendah adalah menyingkirkan gangguan dari jalan. Riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim dari Abu Hurairah. Dengan demikian, bertambahnya iman pada seseorang dapat diketahui apabila ia lebih giat beramal. Iman dan amal adalah merupakan satu kesatuan yang bulat yang tak dapat dipisahkan. Allah berfirman, alladzina qala lahumun nasu innan nasa qad jama'u lakum fakhshawhum fazadahum imanan wa qalu hasbunallahu wa ni'mal wakil. Yaitu orang-orang yang menaati Allah dan Rasul, yang ketika ada orang-orang yang mengatakan kepadanya, orang-orang Quraisy telah mengumpulkan pasukan untuk menyerang kamu, karena itu takutlah kepada mereka. Ternyata ucapan itu menambah kuat iman mereka, dan mereka menjawab, cukuplah Allah menjadi penolong bagi kami, dan Dia sebaik-baik pelindung. Surat Ali Imran ayat 173. Dan Allah berfirman, walamma ra'al mu'minuna al-ahzaba qalu hadza ma wa'adana Allahu wa rasuluhu wa sadaqallahu wa rasuluhu wa ma zadahum illa imanan wa taslima. Dan ketika orang-orang yang mukmin melihat golongan-golongan yang bersekutu itu, mereka berkata, inilah yang dijanjikan Allah dan Rasul-Nya kepada kita, dan benarlah Allah dan Rasul-Nya, dan yang demikian itu menambah keimanan dan keislaman mereka. Surat Al-Ahzab ayat 22. Yang ketiga, bertawakal kepada Allah yang Maha Esa. Tindak berserah diri kepada tidak berserah diri kepada yang lainnya. Tawakal merupakan senjata terakhir seseorang dalam mewujudkan serangkaian amal setelah berbagai sarana dan syarat-syarat yang diperlukan itu dipersiapkan. Hal ini dapat difahami karena pada hakikatnya segala macam aktivitas dan perbuatan hanya terwujud menurut hukum-hukum yang berlaku yang tunduk di bawah kekuasaan Allah. Maka tidak benar apabila seseorang itu berserah diri kepada selain Allah. Sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Quran, dan sesungguhnya kami benar-benar memeliharanya. Surat Al-Hijr ayat 9. Rasulullah bersabda, taraktu fikum amroini lan tadillu
ma tamassaktum bihima kitaballahi wa sunnata rasulillahi. Rawahu Muslim. Aku tinggalkan untuk kalian dua perkara. Kalian tidak akan sesat selama-lamanya. Kalian tidak akan tersesat selamanya berpegangan dengannya, yaitu kitab Allah, Al-Quran, dan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadis riwayat Imam Muslim. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala menguatkan Islam, iman, dan ihsan kita dengan cara kita senantiasa membaca, memahami, mengamalkan, dan mendakwahkan Al-Quran ini. Mudah-mudahan kita senantiasa berada di jalan yang benar. Marilah kita berdoa kepada Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'ah wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Wahai Allah, kami memohon kepadamu ilmu yang bermanfaat dan rezeki yang baik serta ibadah yang Engkau terima. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.